Namun saat aku membuka pintu, semua temanku malah menonton TV, tapi dengan wajah yang pucat dan dingin. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu. Buat kalian yang suka banget sama pageant, kali ini aku nggak akan dulu ngasih asupan pageant buat kalian, tetapi aku akan menceritakan sedikit kisah horor yang aku temukan. Kisah horor memang selalu menarik untuk disimak walaupun seram, tetapi banyak nyatanya di antara kalian yang suka banget mengikuti kisah-kisah seram ini. Memang sih, di dalam dunia ini kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Banyak orang yang percaya, banyak juga yang enggak. Tapi setidaknya kisah-kisah seputar dunia tak kasat mata ini selalu menarik untuk kita simak bersama-sama. Dan berikut ini ada dua kisah yang akan saya bawakan di sini. Di sini saya akan langsung membacakan saja dari artikel-artikel yang sudah saya temukan di luar sana. Yang pertama adalah hantu penulis. Dalam artikel ini tertuliskan tanggal 20 Agustus 2013. Jadi kurang lebihnya udah 10 tahun yang lalu hal ini terjadi. Aku mempunyai seorang teman yang bernama Intan. Di kosan, aku tinggal sekamar dengan Intan dan 5 orang lainnya. Intan adalah anak yang cupu dan selalu dibully oleh teman-temannya. Setiap malam, aku selalu melihat dia menulis di buku, namun tidak mengerti buku apa yang dia tulis. Jadi Intan ini hobi banget nulis guys. Dia selalu tidur seiring dia menulis buku. Hari demi hari selalu seperti itu. Hingga pada suatu hari teman-teman sekosanku membuka bukunya dan menyobek cerita karangannya. Aku selalu melarang mereka, tapi mereka malah membakar bukunya Intan. Saat Intan pulang, dia sangat kesal dan marah, tetapi teman-temanku malah mentertawakannya. Intan berkata akan membunuh mereka. Suatu hari, Intan berjalan menuju sekolah. Akan tetapi ada 3 orang laki-laki, pacar dari 3 orang temanku, yang mendorong Intan ke dalam sebuah jurang. Sebelum dia mendorong, 3 orang laki-laki itu melepas pakaiannya Intan. Hari demi hari aku selalu mencari Intan namun tidak ditemukan juga. Suatu hari ke-5 orang temanku pulang ke kampungnya. Aku sendirian di kosan. Setiap malam aku selalu bermimpi tentang Intan. Dia menyuruhku untuk mengambil sisa-sisa buku yang sudah dibakar sama teman-temannya. Aku juga selalu terbangun karena mendengar ada orang yang sedang menulis. Padahal di kamar itu hanya ada aku sendirian. Suatu hari hujan turun dengan deras. Aku mencari Intan hingga terpeleset ke sungai. Aku tidak menghiraukannya, aku terus mencari Intan dengan membawa sisa-sisa bukunya. Namun ia tak ditemukan. Akhirnya aku pulang dengan tubuh penuh lumpur dan penuh luka. Malam itu teman-temanku sudah balik dari kampungnya. Namun saat aku membuka pintu, semua temanku malah menonton TV, tapi dengan wajah yang pucat dan dingin. Di sana aku juga melihat Intan yang sedang menonton TV bersama mereka. Aku pun senang dan memeluk dia. Saat aku memeluk dia, tubuhnya terasa sangat dingin. Tiba-tiba di TV kulihat sebuah berita, ada 5 orang anak jatuh ke dalam jurang. Sepertinya mereka mengantuk saat mengemudi. Tetapi anehnya, mereka tidak ada di dalam mobilnya, melainkan tubuhnya menggantung di tepi jurang. Saat polisi mengeceknya, di kaca mobil terdapat tulisan, "Dendamku sudah terbalaskan di jurang yang sama. Jangan pernah merusak bukuku." Aku pun kaget dan menanyai mereka, "Siapa kalian?" tanyaku. Lantas Intan menjawab, "Kami akan menjemputmu, Rizka." Jadi guys, sepertinya Rizka di sini sudah mulai menyadari bahwa teman-temannya yang sedang berada di depannya dia itu sudah bukan manusia lagi. Tentunya dari berita TV yang sedang dia tonton yang menjelaskan bahwa sebenarnya teman-teman mereka ini sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan di sebuah jurang. Kita lanjutkan kisah ini ya. "Kami mau menjemputmu, Rizka," kata Intan. "Tapi aku belum mati dan gak mau mati." Ini jawab si Rizka. Kemudian sosok Intan langsung menimpali kalimat tersebut dengan sebuah jawaban. "Terima kasih Rizka sudah membawa sisa-sisa bukuku. Kalau kamu belum mati, tidak akan kami mengajakmu," jawab Intan. Tiba-tiba sosok Intan tersebut mengajakku ke sebuah sungai dan menunjukkan ke sebuah arah. Ada tubuhku yang terpeleset ke sungai itu, mengambang dan sudah tidak bernyawa lagi. Lalu Intan berkata, "Lain kali kalau melangkah harus hati-hati." Jadi kisah ini sepertinya memang karangan belaka atau fiksi ya guys. Soalnya kalau dipikir-pikir, Rizka yang menceritakan kisah ini sudah meninggal dong. Dan orang yang meninggal nggak mungkin nulis artikel kan guys. Tapi setidaknya cerita ini cukup menghibur dan bisa menjadi koleksi cerita horor kita ya. Next, misteri kamar mandi sekolah yang angker. Kisah ini ditulis oleh seseorang yang bernama Reza. "Hai, namaku Reza. Aku sekolah di salah satu SMA swasta di kota Bandung. Sekarang aku beranjak naik ke kelas 2. Ada yang bilang kalau sekolahku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung. Karena sekolahku ini adalah tempat persimpangan makhluk halus katanya. Awalnya aku tidak begitu percaya, sampai aku mengalaminya sendiri. Sekitar jam 5 sore, aku masih latihan basket di lapangan sekolah.
karena minggu depan akan ada turnamen antar SMA. Jadi sampai saat ini, anak-anak basket latihan lebih lama daripada biasanya. Bro, aku ke kamar mandi duluan ya, kataku kepada teman-temanku. Aku berjalan tenang melewati lorong kelas yang sudah nampak gelap dan sepi. Tibanya di kamar mandi, aku menggantungkan tasku dan mulai mandi. Berapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandinya mati. Aku berhenti menyiram tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu. Dengan harapan, aku tahu siapa orang yang sedang iseng mematikan lampu kamar mandi ini. Beberapa saat aku terdiam. Ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku membuka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar, dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Aku menutup kembali pintu lalu memakai baju. Aku pikir jika aku meneruskan mandi, sudah tidak kondusif lagi. Udah mulai takut nih guys kayaknya. Ketika aku sudah memakai baju, aku menggeserkan tubuhku sedikit ke arah kanan. Namun kakiku seperti menginjak sesuatu. Ini seperti kaki seseorang. Aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok, dan di dalam kegelapan itu, aku seperti merasakan ada seseorang yang ada bersamaku di dalam kamar mandi. Aku segera mengambil tasku yang aku gantungkan di belakang pintu. Namun karena panik, aku pun terjatuh. Aku mulai membungkukkan badanku, meraba-raba mencari tasku. Tiba-tiba aku mendengar suara ada yang sedang bernafas. Jelas sekali itu bukan suara nafasku. Hembusan nafas itu sangat kuat, dan badanku mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Aku ingin segera keluar dari sini. Aku mencari gagang pintu yang ada di sisi kiriku, namun pintu kamar mandinya susah untuk terbuka. Dan dari arah belakangku, angin dingin berhembus, seperti meniupi pundakku. Suara hembusan nafas ini membuat aku sangat takut. Aku memberanikan diri untuk membalikan tubuhku, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungku kini berdegup semakin kencang, aku ingin berteriak memanggil teman-temanku. Namun aku tidak bisa, tubuhku sekarang mulai kaku, badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku. Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutku, sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah rambut, sebuah rambut yang sangat panjang menutupi wajahku. Sekuat tenaga aku berusaha berontak, namun seperti ada yang memeluk dari belakang dengan sangat erat. Jadi kayak dikekep gitu guys. Aku semakin tidak bisa bergerak, nafasku tidak bisa berjalan dengan lancar, dan kali ini suara hembusan nafas itu terdengar jelas dari atas kepalaku. Aku mulai berusaha untuk membaca doa di dalam hati, sambil mengingat-ingat doa apa aja yang aku hafal. Namun sulit sekali aku mengeluarkan suara, sampai akhirnya aku bisa bergerak. Ketika aku lihat ke atas, nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Dan hanya beberapa detik saja, aku melihat sosok itu dan tidak lama sosok itu menghilang. Badanku yang kaku sudah mulai bisa digerakkan, dan aku segera berlari keluar. Di depan, aku bertemu dengan teman-temanku yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera menceritakan kejadian tadi kepada teman-temanku. Teman-temanku pada kaget. Lalu ceritaku tadi ditanggapi oleh seorang satpam yang mengatakan bahwa aku memang salah. Aku salah karena sudah memakai kamar mandi itu. Konon katanya kamar mandi itu memang angker. Makanya setiap malam, lampu kamar mandi harus selalu dimatikan agar nggak ada seorang pun yang pergi ke sana. Biasanya bukannya sebaliknya ya, kalau ada kamar mandi yang angker atau tempat yang angker harus ada lampu yang selalu dinyalakan. Oke, kita lanjut ya. Satpam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau aku lagi ada di sana. Karena saat tadi dia lewat, semua pintu kamar mandi itu dalam kondisi terbuka dan kosong. Buat aku ini aneh, karena jelas-jelas tadi aku itu berada di dalam salah satu kamar mandi itu. Jadi dia ada di dalam kamar mandi sekolahan, tetapi orang lain nggak ada yang ngeliat. Jadi satpamnya ngeliat kamar mandinya semua kosong, pantesan lampu itu dimatiin. Jadi gimana guys? Menurut kalian mana yang lebih menarik dan lebih seram? Dan buat kalian yang pengen aku ngebahas cerita-cerita seram seperti ini lagi, atau barangkali kalian memiliki ide, silahkan tambahkan kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.